Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, haruskah muslim itu kaya? Saya tidak menjawab harus atau tidak harus, mesti atau tidak mesti, wajib atau tidak wajib. Saya hanya memaparkan data. Nanti ambillah kesimpulan sendiri. Pembahasan yang pertama, dalam agama apapun, dalam bangsa apapun, dalam tradisi apapun, manusia ini terbagi kepada dua kelompok. Satu namanya kelompok hedon. Orang-orangnya disebut dengan hedonis. Alirannya namanya hedonisme. Hedon ini selalu menjadikan hidup sebagai puncak kenikmatan. Makan senikmat-nikmatnya, minum senikmat-nikmatnya, perempuan mohon maaf senikmat-nikmatnya, gedung senikmat-nikmatnya. Ini kelompok hedon. Lawan daripada kelompok hedon ini adalah kelompok yang disebut dengan asketis. Orang-orangnya disebut dengan orang-orang asketis. Kelompoknya disebut dengan asketisme. Lawan, konfrontasi dengan kelompok hedonis. Mereka tidak mau berpakaian berlebihan, pakaiannya compang-camping, karena kalau berpakaian berlebihan itu dianggap melupakan Tuhan. Mereka tidak mau punya rumah yang bagus, karena dianggap kalau rumah bagus berarti nanti bisa lupa sama Tuhan. Makanan juga tidak mau. Makanan hanya sekedarnya saja. Bahkan sebagiannya puasa terus. Lalu kemudian mereka juga menjauhi perempuan. Jadi kalau nanti ketemu di tengah masyarakat ada yang model begini, kita tinggal klasifikasikan. Oh, ini kelompok hedon. Ini kelompok asketis. Dalam agama juga ada itu. Agama apapun, ada kelompok hedon, ada kelompok asketis. Karena memang bawaan manusia ini memang begitu. Kita pun berkawan-kawan, ada yang model kawan itu nggak terlalu memperdulikan bajunya, sepatunya. Ini kelompok asketis. Nah, Islam ini masuk yang mana? Nah, nanti bisa ambil kesimpulan sendiri. Oke, pembahasan yang kedua. Setelah kita bahas, pembahasan yang kedua. Ada dalam ajaran agama Islam ini bernama zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Siapa yang wajib zakat? Wajib zakat kalau punya 85 gram. Dari mana datang angka 85 gram? Dari siapa yang punya 20 keping uang emas dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. 1 gramnya sejuta. 425 gram 4.250.000. Kalau kita bulatkan saja 4 juta biar mudah ngitungnya. Berarti 4 juta kali 85 gram 85 juta bagi 12 bulan berarti umat Islam yang wajib zakat, yang muzaki, sebulannya dia punya pemasukan 7 juta. 7 juta. Baru kena 2,5%. 7 juta.
25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Karena 2,5%. Jadi kalau 7 juta sebulan dia berzakat 175.000. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 175.000. Nah, ini dari pemaparan yang zakat ini sekarang bisa kita kelompokkan. Balik ke nomor 1. Ada hedon, ada asketis. Kira-kira orang Islam ini masuk yang mana? Nggak mungkin masuk asketis. Gimana dia mau punya duit 1 bulan 7 juta, 1 tahun 85 juta, kalau dia asketis? Nah, itu ada yang nulis, tengah-tengah. Berarti umat Islam tidak memperturutkan makannya, tidak memperturutkan minumnya, tidak memperturutkan kostum high style-nya, tidak memperturutkan nafsu biologisnya, tidak memperturutkan nafsu suka bangunan-bangunannya, tapi juga dia tidak meninggalkan dunia. Maka paling tidak dia berusaha, tanam, kerja, bisnis, dan dia 1 bulan bisa dapat 7 juta. Berarti kalau dia dapat 7 juta 1 tahun, dia dapat 85, dia sudah keluar zakat 2,5%. Haruskah muslim kaya? Udah mulai terjawab. Jawab sendiri. Ketiga, haji. Haji itu ada namanya transportasi. Setelah transportasi sampai di sana akomodasi. Sampai di tanah suci konsumsi. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Belum lagi nanti kena melanggar aturan kambing. Jadi kira-kira siapa yang bisa melaksanakan ibadah haji? Kaum hedon tidak bisa melaksanakan haji. Kenapa? Karena kaum hedon akan memperturutkan untuk nafsu. Kaum asketis pun nggak bisa melaksanakan haji. Kenapa? Dia tidak bisa membayar transportasi. Dia tidak bisa membayar konsumsi. Dia tidak bisa membayar akomodasi. Kalau gitu Islam itu di mana? Islam itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia pertengahan. Dia tetap nyari uang, nyari duit. Untuk apa kau cari duit? Aku mau bayar zakat. Untuk apa kau cari duit? Aku mau pergi haji. Aku mesti bayar transportasi. Aku mesti bayar konsumsi. Aku mesti bayar akomodasi. Jadi, nah ini ada yang nulis. Jadi mengejar dunia untuk akhirat. Bukan mengejar dunia, mungkin membahasakannya ya. Menundukkan dunia ini untuk akhirat. Jadi orang Islam tetap sama-sama nanam kelapa sawit. Yang ini nanam kelapa sawit, yang ini nanam kelapa sawit. Yang ini nanam karet, yang ini nanam karet. Yang ini nggarap batu bara, yang ini juga. Terus kita katakan, ini hedon ini. Enggak. Kenapa? Karena yang ini mau rumah bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, makan enak, bini di mana-mana. Ini yang hedon. Sedangkan yang ini enggak. Dia mau bayar zakat, bantu fakir miskin. Dia mau berangkat haji, memberangkatkan orang haji. Jadi mesti dipahami ajaran Islam ini dengan sebagus-bagus, sebaik-baik. Ini tentang haji. Berikutnya poin yang keempat. Tentang kurban. Kurban. 1 ekor kambing. Atau 1 ekor unta. Itu nggak mungkin dilakukan orang asketis. Dari mana orang asketis punya duit untuk beli kambing, beli unta?
Jadi agama Islam adalah agama yang menyuruh orang untuk mampu, punya duit, bekerja, mencari rezeki. Dari 3 contoh ibadah tadi, zakat, haji, kurban, dapatlah kita tarik kesimpulan, orang Islam itu mesti kaya. Karena kalau tidak, dia tidak bisa berzakat, dia tidak bisa berhaji, dia tidak bisa berkurban. Tapi kalau dia setelah cari dia tidak dapat, dia tidak berkecil hati. Karena ibadah bukan cuman haji, bukan cuman zakat, bukan cuma kurban. Oke, kita lanjutkan poin kelima. Itu kan pikiran Ustadz Somad saja. Pada prakteknya sahabat Nabi itu gimana? Kita ambil satu contoh sampel. Sampelnya sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu perang Tabuk, ada perang namanya perang Tabuk, dan Utsman ini nyumbang 950 ekor onta, 50 ekor kuda, unta untuk bawa barang-barang dan alat transportasi, 50 kuda ini untuk pasukan perang yang mau cepat, panglima-panglimanya, dan dia nyumbang 1000 dinar. Satu keping uang dinar 4,25 gram, dia nyumbang 1000 dinar. Jadi kalau 4 juta kali 1000, 4 miliar. 4 juta kali 1000, 4 kali 10, 40 juta, 4 kali 100, 400 juta, 4 kali 1000, 4 miliar. Belum dihitung unta, unta hitung sendiri. Kalau satu ekor unta 50 juta, kuda hitung sendiri. Berapa harga kuda. Jadi untuk uangnya saja dia nyumbang 4 miliar. Pertanyaannya, apakah mampu orang asketis nyumbang 4 miliar? Orang hedon juga punya uang 4 miliar. Tapi dia juga tidak bisa. Karena dia akan pikir, masa aku keluarkan 4 miliar ini hanya untuk nyumbang? Bagus aku buat rumah baru, kendaraan, relief-relief yang cantik, perhiasan-perhiasan. Asketis dengan hedonis tidak bisa melakukan ajaran Islam. Yang asketis tidak bisa berbuat karena tidak ada harta. Yang hedonis tidak bisa berbuat karena orientasi dia dunia. Terus saya dapat apa kata hedonis? Berikutnya yang keenam, masih Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman itu ketika meninggal dunia, berapa harta warisannya? Karena sahabat Nabi itu kalau meninggal warisannya dihitung. Untanya 1000 ekor. Dirhamnya 30 juta dirham. Dinarnya 150.000 dinar. Jadi kalau dihitung itu sekarang, menurut hitungan hari ini, September 2024, 2,5 triliun. 1 triliun 1000 miliar. 2,5 T harta warisan Sayyidina Utsman bin Affan yang masih mengalir sampai hari ini. Nanti kalau ke Madinah ada rumah wakaf. Jadi ya sahabat Nabi itu, walaupun ada sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa, tapi kita mau bahas bahwa sahabat Nabi itu punya harta. Oke, berikutnya yang ketujuh. Nabi sendiri. Nabi menikah dengan Khadijah. Ontanya 20 ekor. Berarti 1 ekor 50 juta, itu hitungan yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kali 20, 1 miliar. Ditambah lagi beberapa auqiyah emas.
Setelah dihitung emasnya itu juga lebih kurang kalau diemaskan di sekarang di September 2024 1 miliar juga. Jadi emasnya tambah dengan untanya 2 miliar. Maharnya saja. Jadi kalau gitu Nabi itu bukan hedonis, bukan juga asketis, dia punya harta. Ini tentang Nabi menikah. Lalu kemudian tentang Nabi berkurban, nomor 8. Nabi berkurban 100 ekor unta. Jadi kalau 1 ekor unta 50 juta. Jadi kalau 1 ekor unta 50 juta kali 100, 5 miliar. Kurban Nabi SAW. Apakah Nabi asketis? Ya jawab sendiri. Saya tidak mau menjawab. Saya memaparkan data supaya kita sendiri yang memberikan jawaban. Poin ke-9. Nabi SAW ketika perang Badar tahun kedua Hijrah mendapatkan la taqillu an khamsina alfi dinarin, 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. Satu kepingnya 4,25 gram, 4 juta kali 50.000 keping. Hasil ghanimah harta rampasan perang Badar itu 50.000 keping kali 4 juta. Satu keping dinar itu 4,25 gram sama dengan 200 miliar. 200 miliar. Jadi ya begitulah Nabi, sahabat Nabi. Jadi kita cerita fakta nih, data sekarang. Perang Badar tahun kedua 200 M. Oke, berikutnya 10. 10 tentang bangun masjid. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Terus gimana orang asketis mau bangun masjid? Kau kenapa nggak kerja? Kenapa nggak tanam sawit? Kenapa nggak tanam karet? Kenapa tidak dagang? Ini hanya melalaikan dari dunia. Loh, terus gimana mau booking tempat di akhirat? Bangun masjid. Ibadah dalam Islam itu ibadahnya orang kaya. Bangun masjid. 2. Ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Seperti ini di surga. Aku nanti dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Sekarang siapa yang sanggup menyantuni anak yatim? Anak yatim ini ditanggung uang sekolahnya, uang makannya, pakaiannya. Saya udah banyak keliling. Kemarin waktu diajak Ustadz Salim ke Merapi Merbabu, ada rumah bagus 2 lantai, cantik, anak-anak gratis. Semua anak yang belajar tahfiz di sini Pak Ustadz gratis. Dari mana uangnya? Konveksi, pengusaha konveksi. Jadi ya memang Muslim ini mesti kaya. Kalau enggak gimana mau beribadah? 12. Dalam hadis Sahih Muslim dinyatakan Nabi SAW, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara yang amal mengalir adalah shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah itu wakaf.
karena itu yang kekal abadi. Sekarang siapa yang bisa berwakaf tanah? Tanah sekarang tanah kalau di pusat kota Pekanbaru itu 5 juta 1 meter. Jadi kalau 500.000 1 hektarnya 5 M. Berarti 50 miliar 1 hektar tanah di pusat kota, 50 miliar. Bangunan asrama Mahat Az-Zahra yang 4 lantai itu harga bangunan 17 M. Siapa yang sanggup melakukan itu? Siapa jamaah yang mengirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil? Kita nggak pernah buat proposal ke gubernur, kita tidak pernah bawa ke konglomerat, sekalipun kita tidak pernah bawa ngemis minta ke, enggak. Kita hanya iklan, kita sampaikan ke jamaah. Banyak sekali jamaah yang berkirim, kita tak tahu namanya entah siapa. Menjaga hati jamaah dan menjaga hati kita. Saya tidak mau tertawan dengan orang-orang politik, dengan pejabat, dengan pengusaha. Karena kalau saya sudah tertawan, itu sama menjerat leher saya. Saya tidak mau, kata orang Melayu, lembu cucuk hidung. Kalau sudah dicucuk hidung, ditarik. Tak mau saya membuat saya tersandra. Dan jamaah juga tidak mau disebut-sebut Bapak Fulan. Nggak ada kita pernah nyebut jamaah. Jamaah pun nggak ingat saya pun nggak ingat jamaah. Tapi jamaah tahu amal dia mengalir. Ini kita sedang saling menjaga ini sebenarnya. Yang besar, yang kecil tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi amal itu mengalir. Siapa yang bisa melakukan itu? Makanya tema malam ini, haruskah Muslim kaya? Saya memaparkan data. Terus berpikirlah. Tiga belas mayat-mayat yang masuk ke liang lahat ditanya, wahai mayat-mayat, seandainya kalian mau hidup lagi, kalian mau apa? Kata mayat, laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah kami waktu untuk hidup sejenak saja. Terus kalau ada waktu sejenak, kalian mau apa? Kata mayat-mayat, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Terus siapa yang bisa bersedekah itu? Mayat-mayat mana yang mau bersedekah itu? Mayat fakir miskin atau mayat orang kaya? Nah, begitulah ajaran Islam. Kalau mayat fuqara, du'afa, masakin, kata dia, kami hidup berzikir, kami hidup sholat sunat, kami hidup ajalin qarib. 14. Apa itu makna? Bahasa Arabnya ghaniyun. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ghani selalu diartikan kaya. Ghani maknanya cukup. Jadi ghani itu maknanya cukup. Allah ghani, Allah cukup. Allah tidak berhajat, tidak membutuhkan manusia. Jadi siapapun yang punya mental cukup, maka dia kaya. Walaupun kaya, kalau mentalnya kurang, bahasa Arabnya kurang itu fakir. Fakir, kurang. Makanya kata Nabi, iyyakum wal faqra al-hadir. Hati-hati kamu kena penyakit fakir. Kurang. Makanya
Kita ini disuruh minta ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda, beri kami hidayah supaya kami jangan bingung mana benar mana salah. Setelah kami dapat hidayah, wat tuqa, munculkan rasa takut dalam hati kami. Setelah kami punya rasa takut, wal afaf, kami menjaga diri dari yang abu-abu, yang samar-samar. Setelah kami menjaga diri, wal ghina, kami merasa cukup. Puncaknya adalah cukup. Awal jalannya hidayah. Ini kemana jalan ini ya? Tahu jalan, berarti udah dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, tuqa, muncul rasa takut dalam hati. Takut Allah, takut azab, takut neraka. Setelah muncul rasa takut, wal afaf, menjaga diri. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki. Puncaknya, wal ghina, cukup. Kenapa kita tidak merasa cukup? Karena tidak menjaga diri. Kenapa tidak menjaga diri? Karena tidak ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Tidak dapat hidayah. Ini udah sepaket ini yang 4 ini. Kalau dapat hidayah, muncul rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, jaga diri sehingga tidak makan haram. Kalau sudah jaga diri tidak makan haram, muncullah apa yang namanya ghina, merasa cukup. Malah kita yang heran, ini orang kok hidupnya kayaknya biasa aja. Ya karena dia udah sampai pada level merasa cukup. Cukup dengan sendalnya biasa, cukup dengan bajunya biasa, cukup dengan handphonenya biasa, cukup dengan mobilnya biasa. Malah yang rese itu orang lain. Kalau sudah sekaya kamu, sudah sehebat kamu, ini handphonenya mestinya begini. Kalau sudah sehebat kamu, mestinya rumahnya begini. Tapi dia udah ghina, cukup. Ya udah begini aja cukup. Nah, jadi dipahami makna ghina di situ dalam Islam adalah, jadi kedatangan Islam itu memperbaiki definisi kita selama ini yang namanya takut itu takut miskin, takut susah, takut mati. Tapi setelah Islam datang, takut kepada Allah sehingga kita tidak melakukan perbuatan maksiat, merubah definisi sesuatu. Selama ini makna kaya itu adalah banyak harta, banyak duit. Setelah Islam datang, ternyata makna kaya itulah orang yang merasa cukup. Berapa banyak orang yang kaya, tapi tidak pernah rasa cukup, ya hidupnya nggak pernah tenang, kurang terus. Nauzubillah. Itu 14 poin kaji kita malam ini. Sebagaimana biasa 30 menit. Sekarang jam 20.32 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Saya kira kita sudah bisa menjawab tema kita malam ini. Selanjutnya kita akan bahas dalam dialog interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.